Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 29 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-21. Hari ini peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, martir. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yeremia bab 1 ayat 17-19 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 17-29. Dalam liturgi gereja Katolik terdapat dua kali perayaan yang berkenaan dengan Santo Yohanes Pembaptis. Yang pertama pada tanggal 24 Juni yang adalah hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis, dan yang kedua hari ini, tanggal 29 Agustus, peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, martir. Dalam liturgi gereja Katolik, perayaan kemartiran Santo Yohanes Pembaptis sebenarnya sudah dimulai sejak abad yang ke-7. Dan itu sudah dilaksanakan baik di gereja barat maupun di gereja timur. Dan cerita tentang kemartiran Santo Yohanes Pembaptis itu terdapat dalam Injil, terutama Injil Markus, seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Ceritanya sesungguhnya sangat menarik. Yohanes Pembaptis adalah seorang utusan Allah yang datang mendahului kedatangan Mesias, kedatangan Yesus. Dia melaksanakan peran kenabiannya. Karena itu dia sangat tegas. Dan sebagai atau dalam melaksanakan peran kenabian, dia mengatakan dengan sangat tegas apa yang salah, dan juga dengan sangat tegas pula mengatakan kalau itu adalah benar. Dia pernah menegur Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus. Yohanes menegur Herodes, tidak pantas engkau mengambil Herodias, istri saudaramu Filipus. Dan hal ini menimbulkan rasa benci, pertama dalam diri Herodias, istri Filipus, dan juga dalam diri Herodes. Namun Herodes sendiri tidak berani kepada Yohanes Pembaptis. Dan ceritanya menarik. Walaupun dia ditegur dengan sangat keras, dia marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia menganggap Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi dan orang yang suci. Demikian pun dendam Herodias yang marah juga karena ditegur. Sebenarnya Yohanes Pembaptis menegur Herodes, bukan menegur Herodias. Tetapi Herodias malah yang merasa tersinggung sekali dan sangat marah. Tetapi juga tidak bisa buat apa-apa. Belum ada kesempatan yang baik untuk melampiaskan rasa dendam Herodias. Namun tibalah saatnya ketika Herodes berulang tahun dan putri Herodias menari tampil di depan para undangan dan Herodes. Rupanya karena sebegitu hebatnya putri itu menari, lalu Herodes mengumbar janji. Minta apa saja akan kuberikan kepadamu. Sekalipun bahkan setengah dari kerajaannya. Bukan main janjinya. Dan ini janji seorang raja.
Dan ini menjadi titik awal dari kemartiran Yohanes Pembaptis. Yohanes yang pada saat itu berada di penjara, ketika diminta oleh putri Herodias, kepala Yohanes Pembaptis. Kok bisa begitu? Kok bisa ada permintaan seperti itu? Ternyata putri Herodias ini sudah bertanya kepada Herodias, ibunya. Kira-kira apa hadiah yang diminta? Ternyata Herodias memakai kesempatan ini sebagai kesempatan untuk balas dendam. Dan dia minta kepala Yohanes Pembaptis. Yang parahnya, Herodes mengikuti saja permintaan putri Herodias itu yang sesungguhnya dikompori oleh ibunya sendiri. Dan terjadilah kepala Yohanes Pembaptis diserahkan dalam sebuah talam kepada putri Herodias. Dan putri Herodias memberikannya kepada ibunya. Itu cerita kemartiran Yohanes Pembaptis. Saudari dan saudara yang terkasih, itu diceritakan dengan sangat bagus dalam bacaan Injil hari ini. Dan apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis sesungguhnya menggenapi apa yang dikatakan dalam bacaan yang pertama hari ini. Memang bacaan pertama hari ini, Tuhan bersabda atau Allah bersabda kepada Nabi Yeremia untuk pergi mewartakan dan mengatakan apapun yang Tuhan kehendaki kepada bangsa Israel dengan tegas. Dan Yeremia telah melakukan itu. Dan Tuhan yang mengutus Yeremia tidak sekedar mengutus Yeremia atau memberi tugas dan tanggung jawab kepada Yeremia, tidak saja sekedar memberi tanggung jawab, tapi Tuhan juga membentengi Yeremia dengan segala kekuatan. Dan apa yang dialami oleh Yeremia ini juga bisa diterapkan kepada Yohanes Pembaptis. Sama. Yohanes Pembaptis diperintahkan oleh Allah untuk mewartakan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya mempersiapkan hati orang-orang Israel untuk menerima kedatangan Mesias, kedatangan Yesus Kristus. Berarti orang mesti hidup dalam keadaan beramal tanpa dosa. Karena itu, siapapun yang bersalah dan berdosa akan ditegur dengan keras. Dan itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi pelaksanaan peran kenabiannya ini, inilah yang menjadi dalam tanda petik menjadi awal dari kematiannya. Dia dipenjarakan dan pada saat yang tepat dia akhirnya dipenggal kepala. Saudari dan saudara yang terkasih, kita adalah orang percaya. Ketika kita dibaptis, kita juga mengambil tugas kenabian. Dalam melaksanakan peran kenabian, kita akan mengalami banyak tantangan, kesulitan. Kita akan menghadapi risiko-risiko peran kenabian kita. Memang kita sih belum sampai pada tingkat yang paling tinggi risiko yang kita alami. Kita belum menjadi martir merah seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Martir merah itu istilahnya sangat menarik. Itu dikenakan bagi mereka yang mati dengan cara apapun demi melaksanakan peran kenabiannya. Dan itu sudah dialami oleh Yohanes Pembaptis dan beberapa murid yang lain. Mereka menumpahkan darahnya, mereka mati dipenggal ataupun dibunuh. Karena peran yang mereka mainkan, karena iman mereka. Dan itu tidak banyak. Dalam gereja Katolik ada banyak martir, tetapi kalau dibandingkan dengan orang yang percaya secara umum, maka belumlah seberapa para martir itu, martir merah itu. Nah, yang bisa
dilakukan oleh banyak orang yang percaya adalah menjadi martir putih. Saya dan Anda bisa menjadi martir dengan istilah martir putih ketika kita mau menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mampu memberi kesaksian iman kita dalam tutur kata dan perbuatan kita, di sana kita telah menjadi martir, martir putih namanya. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana dengan pelaksanaan peran kita sebagai nabi? Bagaimana apa yang sudah kita lakukan sebagai wujud nyata dari peran kita melaksanakan label martir putih? Kita jangan dulu berbicara tentang martir merah. Kita belum sampai ke sana, masih sangat jauh. Menjadi martir putih saja, itu saja sudah jatuh bangun. Banyak kali ada bolongnya. Banyak kali kita tidak mampu menjadi martir putih. Hanya untuk menata kehidupan kita menurut kehendak Tuhan. Belum lagi menjadi martir merah. Kalau ada kesempatan, okelah. Tetapi saya lebih mengajak kita semua, mari kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di sanalah kita telah menjadi martir, martir putih. Sedang Anda bisa, asalkan kita mau menata kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati.